Pertama The Bucks Twist. Tapi kali ini kita masih menunggu untuk drafting phase di game pertama match ketiga antara Ulf Herdnar versus GK Esports. Yap, let's go. Untuk draftnya Fanny sih yang seharusnya selalu di ban ya sekarang. Di ban benar, Fanny-nya di ban, Susin juga di ban, Hilda, Matilda, Yves di ban tadi oleh GK. Mereka tidak akan menggunakan Matilda nih karena cukup mahal memang untuk potensi dari mengambil Matilda sebagai first pick. Dan takutnya kalau dilepaskan Matilda plus siapapun bisa menjadi kartu as untuk tim lawan di second pick. Dan benar second pick bukan Ulf Herdnar nih. Itu yang tadi aku bahas. Maksudnya mereka punya lebih banyak potensi untuk menunjukkan keagresifan mereka dengan pick-pick yang nggak terduga di second pick phase-nya. Tapi kali ini ada Poveus yang diantisipasi oleh Ulf Herdnar dan Hylos first pick untuk GK. Ini cukup menarik nih ya. Dengan nggak ada Matilda, sebenarnya masih ada jawaban lain apabila membutuhkan support-support juga. Tapi nggak jarang kita lihat adanya Hylos yang dikombinasikan dengan hero tabrak juga nih. Jadi ada dua hero tabrak yang bisa digunakan oleh GK. Ya karena memang lagi marak banget sih buat hero tabrak seperti itu ya. Kemampuan dari Glorious Pathway untuk bisa lebih membuat sustain juga dan memancing lawan untuk menggunakan battle spell mereka, flicker atau skill dash mereka juga. Dan mungkin ada satu jawaban nih karena Chow yang langsung diambil. Wow, Cukup pagi sebenarnya untuk pengambilan dari Chow dan ya Chow flex ya. cukup flex. Benar, bisa dimainkan kemana-mana dan bersama dengan Gatot Kaca juga. Jadi kemungkinannya ada Chow-nya di roamer sih. Atau Gatot roamer ya, sama-sama flex juga dua-duanya. Betul, itulah ya. Mereka masih mempersiapkan juga untuk draft yang nggak terduga mungkin ke arah GK Esports nih. Tapi kali ini jawabannya langsung terlihat karena Bruno lagi-lagi menjadi pilihan termahal untuk GK Esports dan somehow hari ini harinya Bruno sih, Om. Kayaknya semua match ada Bruno ya. Ya kita jarang melihat Bruno ini. Bruno kalau memang ada tim yang nggak suka lawan Bruno atau ada tim yang pengen pakai assassin, kayak Bruno harus suka. Kayaknya wajib sih. Ya karena Bruno untuk hitnya ke assassin dalam banget tuh kalau hit assassin udah pasti sekarat semuanya. Iya, dan masalah cukup kompleks karena Bruno juga ketika berhadapan dengan hero pick off, dia masih bisa bawa Purify gitu. Dan nggak memungkinkan juga untuk dia malah dapetin momentum balik di offlane takedown-nya. Tapi ya Suyo masuk ke pilihan ketiga dari GK. Dan itu masih terbuka untuk Alpha kalau misalnya mau untuk mengambil hero true damage yang cukup kuat juga di area jungle-nya, Om. Iya, Alpha sih yang paling dan ya, tapi melihat kecenderungan untuk Ulf Herdnar juga ya tidak ada salahnya kalau mereka ada pilihan Ben Choi. Oke. Yang biasa mereka pegang untuk bisa ngincar di posisi belakang. Dan Harit ternyata salah satu Leonid yang keluar bukan yang kuning, tapi yang biru. Sama-sama Leonid tapi yang biru ya. Biru. Masalahnya dengan adanya Harit ini udah nggak memungkinkan untuk magical damage assassin di jungle lagi. Karena ya terlalu banyak nantinya magical damage sih gitu. Mereka masih butuh untuk hero-hero fisikal mungkin yang bisa dibawakan juga. Dan ini adalah PR untuk Coach Yako ya untuk bisa mengantisipasi jungle yang memiliki damage nih dari teman-teman Ulf Herdnar. Ya, tapi lihat ya ini ada Hylos nih. Mungkin ini XP-nya dari Ulf Herdnar juga bisa ditunggu sampai dengan titik yang terakhir. Oke. Dimana Hylos-nya dipancing buat main di XP lane. Mereka bisa keluar cici. Wah, menarik nih ya. Ini buat megangin Gatot juga enak banget. Hero-hero fighter yang memang nggak bisa meng-cancel Yoyo Blitznya Cici ini bakal sangat merepotkan. Tapi somehow kita lihat adanya Khalid yang di-ban oleh teman-teman dari Ulf Herdnar dijawab langsung dengan assassin damage yang tadi kita bahas. Yap. Ada Hayabusa di sana. Mungkin Alpha bisa jadi pilihan terakhir nanti untuk GK menghilangkan potensial hero yang punya damage juga, punya durability juga. Jadi lebih enak lagi buat teman-teman dari GK bermain. Mereka bisa kurang-kurangin sih untuk ya assassinnya yang Hayabusa memang kemarin waktu pakai TNC juga tajam banget sih. Oke. Ya wajar banget lah Ben ya, dan juga assassin ini bisa langsung lompat di belakang, jadi bisa nge-trigger flying tackle atau nge-trigger purify nanti misalnya. Dan last band dulu kalau ngeliat di bandnya buat Khalid satu hero tebal lagi kan yang bakal di band seperti siapa itu udah habis sebenarnya di top 4 nya EXP yang sering kita lihat kayak Arlot. Wow, menarik nih ya. Aku kira bakal masih menuju ke arah potensial hero di roam seperti Typil gitu yang akan mereka hilangkan, ternyata kalah Arlot. Dan satu hero terakhir ternyata Nolan. Apakah mereka memang mengisyaratkan nih pakai Alpha aja nggak apa-apa, kita bakal bisa counter balik nanti untuk tim kita. Ya mungkin seperti itu sih. Mungkinan ya. Ya mungkin seperti itu. Mereka bakal melihat juga apakah jungle-nya sekarang yang bakal dibuka atau EXP-nya dulu. Nah kalau mereka mau buka EXP terakhir ya otomatis jungler yang kebuka kan. Jungler sekarang pun kalau dibuka paling dekat siapa sih? Alpha gitu misalnya. Ya, kedua hero itu ya yang sebenarnya bisa ngejawab juga untuk pembelian Suyo dan Hylos dari GK. Tapi nih masih membutuhkan mid lane yang akan diambil terlebih dahulu sepertinya, sehingga TNZ masih bebas pilihannya di akhir nanti untuk menjawab pilihan keempat dan kelima dari GK.
Dan mid lane apa nih yang dibutuhkan? Apakah hero seperti Aurora yang akan memberikan momentum, atau mau coba Vexana yang akan memberikan efek knock up juga dengan Eternal Guard-nya? Ternyata lebih menuju ke arah Aurora yang diambil. Mereka masih ingin menyimpan TNC last pick-nya. Cukup fleksibel memang, tapi ingat mereka masih butuh physical damage. Mereka belum punya hero yang memiliki physical damage yang cukup nih. Siapa nih? Lancelot kah? Atau Link. Atau Link benar sih, salah satu hero favoritnya. Tapi Cecilian, Nah, ini baru dibahas loh. langsung keluar ya buat Cecilian. Tapi ini bahaya sih. Cecilian yang dibuka seperti ini, kalau memang ada Linknya, jadi akan jadi inceran. Cuman Link jelas powernya akan minus kalau langsung ditabrak dengan siapapun pilihan yang bakal diambil sekarang. Ini kalau main agresif enak sih sebenarnya. Seperti Grok mungkin yang bisa diambil juga. Dan iya, itu yang tadi aku bahas loh. Sehingga kalau main Assassin Tabrak pasti. ditabrak langsung dengan Grok dan juga Hylos yang kuat di segi roam dan juga XP lane-nya gitu. Sehingga ini kalau Assassin yang muncul seperti Link, ini bakal cukup sulit juga pastinya untuk early game phase dari TNZ ya. Tapi apa yang mereka persiapkan? Apakah lagi-lagi bermain aman dengan alpha-nya nih? Teramat sebenarnya alpha. Tapi kalau mereka mau ya agak sedikit fancy ya, jelas Link. Masih ada potensi untuk bisa keluar. Atau kalau mau burst-nya sekalian di all in buat magic damager juga, ya udah coy. Itu dua opsi yang bisa mereka dapatkan sekarang. Karena cukup beresiko kalau dengan menggunakan assassin sekarang. Dan ternyata pilihan terakhir adalah Link tetap. Yang tadi kita bahas juga. Ini cukup menarik karena lagi-lagi ya, dengan adanya Grok dan juga Hylos early game phase dari GK itu akan sangat agresif pastinya ke lini jungle dari Overnar. Dan apakah TNZ masih bisa nih untuk bebas mendapatkan farming pattern-nya, terutama untuk di early game di 5 menit awalnya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal di early-nya nih, karena cuma 3 yang bakal nabrak, soalnya masih bisa ada perlawanan dari Overnar. Kayak mereka bisa main kiting juga. Karena Cecilian jelas ini hanya akan mencari stack dan membantu temannya dengan farming flow. Kalau secara damager-nya sendiri, mereka hanya akan bergantung nanti dengan Bruno juga. Wah, jadi lagi-lagi nih ya, masih ada potensi untuk Overnar sebenarnya, terutama dari TNZ untuk bisa bermain lebih aman di fase early game-nya, mengingat bahwa Bruno dan juga bahwa Cecilian menandakan bahwa ada 3 orang saja yang bisa melakukan ambush ke jungle dari Overnar. So, akan seperti apa keseruan di game pertama match ketiga kita? So, here we go to the land of down, match antara Overnar versus GK Esports. Yap, let's go. Dari match ketiga kita untuk game yang pertama, seberapa agresif nih dari GK itu sendiri, karena mereka sudah membawakan draft seperti ini dan mereka tidak bisa membiarkan Link ini untuk tetap tentram dan damai, terutama untuk di early game. Mungkin untuk first buff-nya is okay lah, masih bisa dapatkan dengan TNC. Tapi untuk next buff-nya atau di buff yang kedua ini harusnya bisa dicegah nanti pengambilan buff untuk TNC itu sendiri. Dan Rosanya, itu udah low end banget tuh Rosanya. Itu udah pressure yang begitu besar ya, karena lagi-lagi dengan War Nature membuat Shen jauh lebih aman sebenarnya untuk memberikan pocket damage. Dan jangan lupakan power dari Summon Claw Smile ini benar-benar membuat Rosa harus lebih berhati-hati ya, karena gak jarang kita lihat Seno atau sang jungler dari GK Esports juga bermain agresif nih di arah mid lane-nya. Dan sekarang lihat gimana pressure demi pressure diberikan karena Rosa, membuat Rosa dipaksa harus recall. Ya, tapi aku cukup kaget sih ngeliat Carvi ini pindah ke membawakan Revive. Membawakan alright, jadi harus tetap hati-hati sih. Positioning mungkin yang harus dilihat dengan Carvi sekarang, jangan sampai dia ditargetkan kena Gatot Kaca misal, atau mungkin kena dari Way of Dragon dari Alien itu sendiri. Karena ini XP lane buat Chow berarti, bukan buat Gatot Kaca. Dan ini dia untuk emblem set yang kelihatan ada 2 emblem tank juga, 2 mage terlihat di tangan benar. Dan ya masih dengan Warcraft dan juga emblem assassin jelasnya untuk kedua jungler yang bakal bermain sekarang. Dan barusan ada flicker yang di-trigger dari Shen yang Pulse Blade diaktifkan, dan Zeno terkena first blood dari Rosa. Dan sekarang lihat gimana Shen juga cukup low HP, membuat gangguan gak tercipta ke arah jungle dari Overnar di menit awal ini, Om. Ya, karena mereka sebenarnya butuh sih untuk bisa menghentikan pergerakan Genji biar gak terlalu jadi. Dan ini assassin dan ini first blood-nya. Berarti untuk efek snowball-nya atau untuk damage ini sudah mulai agak dipegang dengan Overnar, terutama untuk starting di turtle yang bisa jadi nih akan dikontes oleh Overnar juga, meskipun secara gold mereka tidak terlalu jauh berbeda. Dan ya sama berhadapan dengan Alien juga untuk di bottom lane. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang ya, dan cukup lama pastinya, karena untuk setup belum ada yang mulai ternyata buat turtle yang pertama. Masalahnya kita lihat gimana keuntungan dipegang oleh Overnar ya, terutama kali ini 2 buff bisa di-secure terlebih dahulu oleh TNZ. Sehingga tata pertama, menurut aku Overnar punya chance yang lebih besar untuk bisa mengambil turtle yang pertama dibandingkan dengan GK Esports yang masih rotasinya cukup jauh nih dari keberadaan Seno-nya. Dia harus ke arah buff dulu
Dan di bawah sana kita lihat Alien juga berhasil fast clear karena minion, membuat harusnya setup lebih matang dibawakan dari Ulfwetar. Iya, dan sebenarnya sih ya untuk fighter yang biasanya start lebih dulu. Tapi kita bisa melihat Ulfwetar mereka unggul, jadi mereka berani untuk start turtle pertama. Wow, ada Glorious Pathway yang dibuka. Tapi lihat Apex 47 masih mencoba untuk mengagalkan. Xeno pun down, terkena dua frag and Tempest of Blade diaktifkan. Watchersnya gagal, dan kali ini Samo tereksekusi. Avatar of Guardian membuat Shen harus mundur terlebih dahulu, dan dia pun gak selamat. 3 player down beserta dengan Turtle. Keuntungan berlipat untuk Ulfwetar. Oke. Melihat bagaimana Assassin yang biasanya terpressure, gak bisa untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi sekarang ternyata Ulfwetar berhasil keluar dari situasi tersebut. Dan ini berarti bahwa untuk winning condition bagi Ulfwetar untuk di early game-nya sekarang sudah mereka dapatkan. Kayak dari turtle-nya, link-nya yang well fed banget sekarang. Yeah. Dan juga untuk rotasi mereka, dan bahkan dengan point kill yang belum ada balasan sama sekali dari GK Esports. Wah, ini belum ada jawaban dari GK ya, terutama untuk 5 menit awal tadi kita bahas. Lagi-lagi aku nggak ngeliat ada yang early game pressure yang dibawakan oleh GK Esports. Memang mereka bakal solid juga untuk bermain di area high ground dengan Cecilian dan juga Bruno. Tapi masalahnya nih, semakin bebasnya TNC Farm akan semakin berbahaya juga nih untuk para di belakang dari GK Esports. Karena bagian belakang pun tidak akan aman sama sekali ya dari TNC. Ini bakal dikejar juga dengan Link. Sementara tugas dari GK sendiri, mereka harus bisa nangkap TNC-nya, tapi mereka nggak punya akses untuk nangkap TNC ini sekarang. Mungkin hanya mengandalkan wildcards nanti. Itu sih poin penting ya, wild charge yang apakah bisa menjadi momentum changer untuk teman-teman dari GK atau bahkan Ulfwetar yang sejauh 4 menit game berjalan semua kondisi objektif mereka kuasai, dan bahkan sekarang ada pergerakan di bagian bawah dari TNC dan akan bertemu dengan 2 player dari GK Esports, tapi belum terdeteksi 3 member dari Ulfwetar yang bergerak ke atas. Ini cukup berbahaya untuk Karvi, dan apakah akan ada pick off yang diciptakan terutama dari Alien. Dia punya Wave Dragon, punya Flicker, tapi nggak ada Purify dari Karvi. Ya, itu yang bahaya sih, karena nggak ada Purify-nya, jadi setupnya Karvi harus main di belakang, nggak bisa langsung maju ke depan juga untuk mancing keluarnya dari Way of the Dragon. Dan kelihatan ada platingan gold juga yang sudah mulai didapatkan oleh Ulfwetar, dan gold mereka juga sudah mulai bergulir seperti ini. Dan setup di turtle yang kedua yang tampaknya sebentar lagi juga akan dimulai oleh tim Ulfwetar, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan turtle yang kedua. Untuk mereka lebih santai juga bisa, karena mereka udah gold jauh tadi. Dan kita lihat juga ada perbedaan 2 level antara kedua belah jungle ya. Sekarang mungkin udah dikejar dengan 1 level game aja, tapi untuk kali ini ada sedikit yang berbeda. Mereka nggak fokus ke arah objektif turtle yang kedua, karena rotasi dari TNC ke arah bagian atas memang ada gangguan, tapi kembali dengan Alien, The Way of Dragon Flicker, Avatar of Guardian, kombinasi skill yang dihindari dengan Blade Surge. Dan sekarang lihat gimana Samo yang menahan semua damage-nya. Revitalize diaktifkan, Glorious Pathway, dan menjadi jawaban untuk escape dari sergapan Tempest of Blade. Alien lagi-lagi mengganggu, membuat kembali turtle dipegang, ternyata dicuri dengan 1 Power of Nature. Retribution yang gagal dari TNC membuat keuntungan ke GK Esports, dan sekarang memang mereka mencari pertukaran dengan Smile yang hilang Omawan. Oke. Miss timing ya sepertinya ya, karena tadi terlalu cepat untuk menggunakan Retribution dari TNC yang 99% seharusnya didapatkan dia. Iya. Jadi jelas itu cukup merugikan untuk Ulfwetar sendiri tadi. Cetak mereka yang cukup lama akhirnya yang harus dibayarkan. Ya dapat 1 poin kill oke, tapi goldnya nggak bakal terlalu jauh juga. Gak ada efek shield tambahan yang diambil tadi, didapatkan oleh Shen itu sendiri. Dan Alien masih bermain dengan cukup nakal ternyata ya, 2 bar HP. Harus mundur dulu ke belakang kembali, terpressure kehadiran dari Samo di area bottom lane. Dan di atas ini Karvi kalau tenang-tenang aja nih sampai late game, ini bakal bahaya saya untuk Ulfwetar juga. Karena tadi kita mention ya, bagaimana Bruno bertemu dengan Assassin 2 kali hit aja, itu udah pasti sekarang ya Assassin. Iya, apalagi kita tahu sendiri ya, sejauh 6 menit game berjalan, Karvi masih bebas Dia belum ada gangguan yang begitu dominan juga diberikan nama Ulfwetar. Dan mungkin tadi ada percobaan dilakukan, tapi belum berhasil membuat Karvi-nya tertekan. Hanya mungkin kehilangan beberapa minion aja. Kali ini masuk ke menit ke 6:45, dan ya, aku belum melihat ada pola permainan yang agresif juga dari Ulfwetar. Mereka masih bermain dengan farming terlebih dahulu, objektifnya masih mereka tuju. Tapi ya, GK, mereka masih siap nih kalau main di dalam area high ground dengan Cecilian yang cukup aman sejauh ini, juga Karvi. Menurut aku mereka masih siap banget. Ya, selama Karvi nggak terganggu, dia masih baik-baik aja. Dan ini ada 2 insurance ya. Gak cuma ada di Karvi-nya, tapi ada di Smile juga. Dan untuk pengambilan dari top turret ini cukup ribet ternyata ya. Dari GK masih sanggup untuk bertahan dan masih akan dipukul mundur juga, meskipun gak ada casualties yang terjadi. Tapi lihat damage yang diberikan oleh GK Esports ini lumayan berasa. Yap, di menit ke-7 stuck dari Cecilian mungkin dia di angka 100, tapi ya
itu udah cukup untuk membuat Apex 47 dipaksa untuk recall. Dan kita baru lihat nih ada pressure di area gold untuk kedua kalinya dilakukan oleh Ulfatnar, menghindar dengan Power of Nature, untungnya immune dari efek Fizz membuat Shen ini masih bisa recall. Tapi sekarang turtle ketiga sudah mulai hadir, dan apakah Ulfatnar akan kembali memegang turtle-nya atau mereka bakal coba ngeganggu Purple Buff dulu nih milik dari Xeno? Kayaknya dari turtle-nya sih yang bisa di start dulu ya. Tapi kalau mau mulai team fight pun dengan kekuatan assassin yang dipegang dengan TNC, mereka bisa engage buat turtle-nya. Tapi no turtle berubah menjadi Lord Skander. Initiate yang manis. Coba untuk Duel Dragon, tapi targetnya memang terlalu tinggi, dan lihat gimana Shen berhasil menghindar dengan Wild Charge. Momentum yang tepat untuk membuahkan adanya dua ultimate yang dikeluarkan, tapi Lord akan coba dikontes. Dengan adanya gangguan kembali kita saksikan di bagian bawah membuat sebenarnya distraksi untuk GK Esports atau Guardian yang berhasil dihindari. Tapi kali ini lihat gimana mereka hanya mendorong saja semua player dari GK Esports sambil menunggu TNC kembali. Dan lihat 1v1 TNC dengan Carvi. TNC low HP loh. Ya itu dia tadi ya. Kayak ya masih nggak bisa untuk menciptakan satu solo kill yang terjadi di bottom lane. Jadi masih tanky banget juga, kuat banget untuk Carvi-nya, dan bahkan Hasmo jadi berserta di second item sudah selesai. Kalau sampai udah punya Melvic Gun juga bakal bahaya nih. Carvi bakal punya power yang cukup untuk bisa meng-outrange siapapun ya setelah ini ya. Gak cuma untuk berhadapan dengan TNC, tapi juga nanti bisa untuk berhadapan dengan Sunshine. Iya, masalahnya aku belum melihat adanya The Way of Dragon dari Alien ke arah Carvi loh. Tapi Lord yang pertama akan coba didapatkan sepertinya, membuka Frigid Glacier. Masih beradu damage, diadari bersama Shen memang tereksekusi. Temple Sovereign untuk defense maneuver, jangan juga double yang didapatkan dari TNC. Memang memberikan momentum untuk Lord pertama dipegang oleh Ulfatnar, tapi poin kill pertama akhirnya diciptakan dari GK Esports. Yap, mereka permainan cukup panjang tadi, maraton untuk tim dan wow, inisiasi yang begitu cepat dan sangat disayangkan bergerak ke arah yang salah, dimana tadi masih ada mata dari TNC yang bisa untuk masuk ke dalam seorang Smile. Iya, dan itu bukan lokasi yang bagus sih kalau kita pengen nyebrang ya. Karena biasanya rumput di sana tuh isinya musuh tuh, Kak. Kalau bukan yang kiri yang kanan tuh biasanya tuh ya. Oke, TNC dengan BOD juga. Item-item untuk TNC kayaknya udah mulai nyaman banget ya, dengan goldnya juga yang jauh nih. Kalau dibandingkan dengan jungler lawan itu sendiri, kayak early pressure gak dapat sama sekali buat Xeno. Kayak dia menggunakan Suyo ya, ini powernya dia di early game. Level 3 pasti bakal bisa nabrak, tapi ternyata gak ada apa-apa yang terjadi buat dia dan bahkan Xeno-nya yang Tapi ini balik lagi ya, bicara tentang Lord yang pertama. Dengan Lord yang didapatkan oleh Ulfatnar, menurut aku bakal sangat sulit sih untuk bisa menembus base turret dari GK Esports ya. Lagi-lagi mereka membawa Bruno yang sejauh ini aman banget buat Carvi. Dan bahkan lihat gimana Lordnya ditahan di area inner turret. Gak bisa untuk menembus inner turret bottom lane dari GK Esports. Mid lane mencoba untuk dihancurkan, dan ya Sunshine bergerak dengan cepat. Tapi kali ini lihat gimana Alien mempersiapkan The Way of Dragon-nya. Dia nggak punya flicker, tapi apakah momentum bisa diciptakan kembali oleh Alien? Ya, ini kelihatan bagaimana duel ya, atau mungkin duet antara Smile dan juga Carvin yang harus bermain banget. Karena untuk Sanguine Claw dan juga penggunaan dari World di combo juga dengan Bad Impact itu bisa menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Ya. Tapi jangan kita lupakan dengan Ulfatnar juga, mereka ini dari mereka ini bisa melompat ke belakang dan itu berbahaya. Untuk bisa nangkap Alien aja udah sulit kan, belum lagi untuk bisa menangkap yang namanya TNC. Itu sih. Ya, Sunshine juga bahkan bisa ke dash kiri kanan. Chrono dash-nya masih ada. Sebenarnya mungkin jawaban dari Giki adalah ya mereka main high ground aja gitu. Mereka nunggu teman-teman dari Ulfatnar masuk, mungkin ada miss yang mereka bisa lakukan nanti sehingga akan dimaksimalkan untuk main mid di late game jauh lebih aman ke arah DK. Tapi ya Ulfatnar PR mereka adalah gimana caranya untuk di Lord kedua nanti memaksimalkan semua keuntungan yang ada gitu. Minimal 3 base turret dihancurkan sehingga untuk di Lord selanjutnya mereka lebih banyak opsi gitu. Memainkan Link untuk memainkan ini jauhnya itu juga bisa jadi opsi pilihan. Ya, dan DK sekarang mereka yang cukup terjebak dan mereka akan bermain dengan safe banget ya. Mereka bakal defend aja di area turret mereka, nggak keluar sama sekali kecuali kalau memang ada minion yang di jalan, baru mereka akan menghap minion tersebut. Dan lihat betapa sedikitnya sebenarnya wilayah yang lagi dekat dengan DK Esports. Tidak ada wilayah sama sekali yang lagi mereka pegang. Jadi semuanya sudah dikontrol penuh dengan Ulfatnar. Mungkin next ya buat di Lord ini bakal cukup mudah akan diambil oleh Ulfatnar juga. Jadi mereka tinggal menunggu sebenarnya kesalahan apa yang bakal diperbuat oleh Ulfatnar, karena mereka punya nih hero yang bakal bisa melakukan comeback sesuatu dan juga Oke. Jadi ini PR-nya adalah gimana caranya Ulfatnar untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak di Lord kedua, atau mereka bisa ada chance untuk di comeback ya. Karena lagi-lagi Cecilian main di Lord ketiga nanti dia punya stack yang cukup untuk bisa membubardir
dan memberikan kerusakan ke arah lini depan dari Ulfwetar juga gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa di Lord kedua ini dimaksimalkan, minimal ada 2 atau bahkan 3 best turret yang didapatkan. Baik, intinya ada best turret yang pecah ya. Iya, Minimal ya 1, 2, 3 is oke lah. Tapi sekarang untuk GK Sports-nya ya nggak bergerak sama sekali, juga hanya membiarkan Shen menjadi mata buat di bagian depan, hanya untuk open vision karena ada power of nature-nya anti-CC. Dia akan bisa kembali nih untuk kabur kembali ke belakang, dan no purple buff, no orange buff buat GK Esports. Mereka udah siap sekali sekarang untuk defense, tapi seberapa siap mereka, karena level kalau aku ngeliatnya mereka nggak siap dari sisi level. iya, ini cukup terpaut jauh ya. Tapi untuk lawan yang kedua, Enhance. Kali ini yang langsung charge in ke arah best turret mid lane. Bottom lane dituju dan Tempest of Blade dibuka terlalu dini seperti dari TNC. Memang ada best turret yang dihancurkan, tapi di bagian atas juga Alien berhasil sepertinya memaksimalkan 1 katapult terakhir dan 2 best turret hilang. Kita lihat memang belum terlalu mau agresif. Masih menunggu momentum, terutama Alien yang masih memantau nih Om. Dia ready flicker, ready duel dragon, dan sekarang wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Ya, tapi kalau mau dikawal pun harus tunggu Tempest of Blade ya, karena cukup berbahaya untuk TNC. Gak bisa asal masuk, kalau sampai asal masuk kena law and order bisa di stop. Oh, Avatar of Guardian! Tapi ada The Wave of Dragon yang connect memang ke arah Smile, dan Smile tereksekusi. Alien berhasil mendapatkan momentumnya, 2 member hilang, base terbuka, dan benar sepertinya akan fokus untuk bisa mewipe out terlebih dahulu. Wave minion berhasil dihalau oleh GK Esports. Mereka berhasil menghilangkan semuanya di waktu yang bersamaan dengan Smile yang dieksekusi. Oke, masih ada 1 wave minion lagi. Tapi apakah ini worth it ya? Karena tadi Tempest of Blade yang sudah ada pun sudah dipakai. Harusnya sekarang udah akan available lagi, meskipun ada wave selanjutnya yang hadir. Tapi lagi-lagi ya, Karvi bakal menjadi PR yang begitu besar untuk bisa mendapatkan 1 base yang dipaksakan. Dan benar, secure game yang pertama